Halo semuanya, jadi di dalam video ini akan saya jelaskan tentang mencari kontur melalui digital. Jadi di sini yang pertama kita buka dulu Google Earth-nya, yang kita cari lokasinya di sini. Mungkin kita bisa mengetikkan lokasinya di Samarinda dan bisa kita search. Nah, lalu setelah ketemu kota Samarindanya, kita bisa mencari masing-masing untuk lokasi tapak yang kalian pilih sebagai lahan di studio perancangan arsitektur 2. Nah, setelah kalian menemukan lokasi lahan yang akan kalian rancang, ini kalian bisa langsung aja di add pad di sebelah sini, lalu kalian tulis judulnya misalnya dengan tes kontur, dan kita ganti colornya. Yang default di sini biasanya warna putih, kita ganti dengan warna yang lebih mencolok, yaitu warna kuning. Ini kita geser aja ke bagian samping, lalu kita bentuk konturnya. Nah, untuk menggambarkan garis padnya itu kita usahakan untuk menggambarkannya secara persegi. Jadi walaupun nantinya keikut si jalan rayanya ini nggak masalah. Jadi kita buat padnya sebanyak mungkin. Misalnya seperti ini. Lalu kita ambil lagi si Google New Pad-nya. Jadi kita kembali ke New Pad dan langsung kita okekan. Nah, di sini sudah terbentuk garis kuning di bagian yang akan kita cari konturnya. Lalu kita ke bagian place. Ini nanti ada folder seperti tes kontur ini yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa mengklik sebelah kanan dan di save place as. Ini nanti akan kita simpan dalam format .kml. Nah, setelah kita simpan filenya, kita bisa langsung membuka di website gpsvisualizer.com/elevation. Lalu kita mengupload file yang dari Google Earth tadi, yaitu file testcontour.kml, dan kita convert dan add elevation untuk outputnya, yaitu JPX file. Nah, setelah ini kita sudah dapat file yang sudah menjadi JPX, kita download aja. Nah, di sini kita sudah punya file JPX-nya, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi TCX Converter. Nah, di dalam TCX Converter ini langsung kita klik open yang ada di sebelah sini. Kita ambil file yang akan kita masukkan tadi. Lalu kita masuk ke dalam exporter, dan di sini kita pilih CSV. Jadi ini akan diekspor ke CSV, dan di sini kita tandain dengan nama tes kontur biar nggak ketukar sama file-file yang lain. Dan ini untuk bagian ini kita pilih yang no aja. Nah, setelah selesai di TCX Converter, kita bisa langsung masuk ke dalam Microsoft Excel. Jadi di sini akan kita open file yang tadi. Ini kita pilih all files dulu biar dia bisa kebaca semua filenya. Kita tadi menggantinya dengan tes kontur, lalu kita open. Nah, di sini terdiri dari banyak data dan kita bisa menghapus dua kolom pertama, yaitu Unix time dan time. Ini kita delete aja kolomnya. Begitu juga dari kolom distance sampai power, ini kita hapus semua. Dan kolom ALT ini akan kita pindahkan ke sebelah kanannya lagi. Karena latitude-nya akan kita pindah di tengah. Jadi latitude ini juga akan kita pindah ke sebelah kanannya. Jadi urutannya adalah longitude, latitude, dan altitude. Dan di bagian yang kosong ini kita juga bisa menghapus kolomnya. Dan bagian huruf
ini juga kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, isinya cuma angka semua, ini bisa langsung kita save as. Mungkin dengan kita tambahkan tes kontur, dan di sini bisa kita tuliskan sebagai edit karena filenya sudah kita edit. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke dalam Quick Grid. Nah, jadi di dalam Quick Grid ini tampilannya memang putih seperti ini, dan langsung kita ke file, input scared data points, dan input metric data point dari file CSV-nya, yaitu tes kontur edit. Lalu kita open. Nah, jadilah seperti ini. Karena tadi mungkin di bagian atas ini saya tidak terlalu menutup ya, jadi tidak terlalu persegi yang bagian atas, makanya di sini masih ada yang bolong. Jadi diusahakan nanti ketika kalian membuat kontur itu full zigzagnya membentuk persegi, jadi tidak ada bagian yang bolong seperti ini. Nah, setelah kontur ini muncul, kita bisa langsung ke edit, lalu kita masuk ke dalam kontur interval dan labels. Di sini karena per intervalnya, per jarak konturnya dia membuat 9, mungkin di sini kita bisa bikin 5 agar garis konturnya lebih banyak. Nah, seperti ini. Jadi, per garis yang tebal ini ke garis tebal yang satunya lagi ada 5. Jadi di sini intervalnya kalau bisa kita hitung atau kita lihat, ini adalah intervalnya dia menggunakan 1. Jadi di sini 30, 31, 32, 34, dan 35 yang ada di sini. Atau kalian jika ingin lebih banyak lagi konturnya, mungkin intervalnya bisa diganti dengan yang lebih kecil. Nah, setelah ini kita langsung ke file edit lagi, baru kita ke output option, dan kita mencentang yang use polylines for DXF output, karena ini akan kita save as ke DXF agar bisa kita masukkan ke dalam AutoCAD. Lalu di sini kita okekan, dan kita ekspor file ini ke dalam DXF file. Di sini bisa kita tulis lagi tes kontur fix karena konturnya sudah terbuat dan kita save. Setelah menyimpan file ke format DXF, kita membuka AutoCAD versi berapapun bisa dibuka, langsung kita buka saja dengan open file. Di sini kita cari file yang akan kita buka tadi, yang sudah kita simpan dengan format DXF-nya. Jangan lupa untuk files of type-nya, di sini kita cari yang DXF agar file yang kita simpan tadi ketemu, dan ini kita buka aja langsung open. Kita tunggu beberapa saat, karena di sini dia tidak muncul, mungkin bisa mengetik dengan huruf Z yang ada di keyboard. Lalu kita enter, dan kita enter lagi dengan huruf E, baru kita enter. Nah, ini adalah kontur yang kita dapatkan tadi dari Google Earth. Ini sudah bisa kita buka melalui AutoCAD. Nah, karena di sini masih ada grid-grid dari file DXF-nya tadi, di sini bisa kita hilangkan untuk garis-garisnya. Di sini kita lihat dulu garis ini bernama layer apa. Di sini ternyata layernya adalah layer grid. Jadi setelah ini kita langsung matikan aja layer gridnya dengan menekan turn off di gambar lampunya. Nah, jadilah seperti ini untuk si konturnya. Jadi kita sudah punya beberapa garis kontur dengan ketinggian yang berbeda. Untuk sisanya kita bisa menambahkan sendiri ya ukurannya. Kalau misalnya tadi di sini 40 dan di sini 45, berarti dia akan naik satu interval, lalu dia ke 40 ke 35 akan turun, ke 35 ke 30 juga akan turun, dan seterusnya. Dan kita juga bisa mencocokkan lagi dengan kontur yang ada di Google Earth tadi.